Sekarang kalau di rumah produksi udah ada berapa mesin, Mas? Banyak sih, Mbak. Banyak Kalau saya itu. Yang besar aja, yang besar-besar ya, Pak. Boleh. Yang kecil-kecil tak terhitung ya. mesin cutting laser CO2 itu buat motong akrilik, buat grafir di tumbler atau di kayu itu bisa. Terus paling di periode besok Juli Agustus kayak kemarin pas PKKMB juga ya. Itu kan nyambungnya dari hampir semua fakultas, masih ditambah apa tuh? Yang FKIP kan juga PLP itu. Iya. Itu momennya. Ya besok pokoknya siap-siap aja ya, Mas. Nggak tidur lagi maksudnya. Tapi kan tetap mau proses ngeprintnya kan masuknya Corel loh, Pak. Iya, Corel. Nah itu saya belajar Corel. Bahkan saya kan punya temen kuliah juga, tapi SMK-nya tuh dia jurusan desain. Pas ke rumah saya tuh lihat YouTube saya tuh isinya cara-cara Ketahuan banget ya. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sarang Ngobrol Santai bareng Untidar. Bersama saya, Knandru Sabrina, hadir menemani Sobat Untidar selama kurang lebih 20 menit ke depan. Sobat Untidar, pastinya udah nggak asing lagi ya mendengar mahasiswa Untidar yang masih kuliah tapi sudah punya bisnis sendiri. Karena di Untidar sudah banyak mahasiswa yang berkuliah sambil berwirausaha. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng mahasiswa yang nggak cuma sibuk kuliah nih, tapi juga sibuk ngurusin banyak orderan. Mulai dari custom akrilik, lanyard, ID card, sampai tote bag, mahasiswa ini menyediakan bisnis jasa percetakan dan merchandise yang sering kita temuin di berbagai kegiatan kampus. Penasaran gimana perjuangan ngerintis bisnisnya dari nol sampai suka dukanya jadi pebisnis muda? Daripada penasaran, langsung saja kita sambut narasumber kita pada kali ini. Silahkan. Halo, Pak. Halo, selamat siang Mas Alvin. Boleh duduk dulu, Mas? Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, gimana nih Mas Alvin kabarnya? Baik, alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Ini dari mana nih Mas? Langsung bisa ke sini? Apakah nggak ada kegiatan lain? Ada kegiatan, Mbak, tapi saya sekalian nganter orderan tadi. Oh gitu. Berarti nggak sibuk ya berarti hari ini? Aman-aman. Abis ini masih ada acara lagi? Enggak sih. Paling cuma ngopi sambil ngedit. Oke, ngopi sambil ngedit. Gen Z banget ya, Mas? Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan diri terlebih dahulu nih, Mas. Mungkin Sobat Untidar ada yang belum tahu nih siapa narasumber kita kali ini yang sudah duduk di sini. Bisa perkenalan diri terlebih dahulu, sebutkan nama lengkapnya siapa, dari prodi apa, angkatan berapa. Bisa juga share alamat rumahnya di mana, barangkali ada yang mau mampir ya, Sobat Untidar. Silakan, Mas. Oke. Halo Sobat Untidar, perkenalkan nama saya Alvin Hermawan dari Prodi Manajemen dan dari angkatan 2021. Oke, Mas Alvin dari manajemen ya, angkatan 2021. Oke, Mas Alvin ini kan punya bisnis sendiri ya? Ya, oke. Kira-kira gimana sih awalnya bisa kepikiran bikin bisnis jasa percetakan dan merchandise ini? Awal mulanya tuh saya lihat, kan kebetulan saya juga usaha tuh udah gonta-ganti ya, Pak, dari dulu. Oh iya. Dari SMP udah berdagang. Oh. Dari SMP udah berdagang, SMK pas masih saya gap year, Pak, kebetulan. Saya kerja juga berdagang dan belum nemu pasarnya yang banget loh, Pak. Nah, kebetulan pas saya masuk kuliah, terus pas tahun 2003 akhir tuh saya lihat kok orma-ormawa tuh pada pakai lanyard ID card, terus banyak banget lah yang pakai itu. Iya, benar-benar. Nah, itu momen buat saya itu, Mbak. Nah, terus saya nyoba-nyoba otodidak lah saya, Mbak. Oh iya. Otodidak semua, nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajarin. Terus saya tuh lihat-lihat di YouTube. Saya modelnya tuh mah beli mesin dulu, baru belajar. Oh gitu. Terus. Nah, saya beli mesin, saya coba-coba kan. Pasti banyak yang pertama-tama banyak yang dicek kan, Mbak. Nah, itu saya nyoba-nyoba bikin. Jadi lah, pertama bikin lanyard tuh mas saya bikin 2 piece itu ngabisin waktu 4 jam, Mbak. Oh. Nyoba-nyoba itu. Iya. Nah, terus tapi berhasil waktu itu lanyard berhasil, yang tapi pertama. Tapi jelek, nggak apa-apa lah, lagi mencoba lah ya. Tapi jelek. Nah, itu momennya pas, kebetulan momennya tuh pas KKN angkatan FE angkatan 20 itu momennya. Terus nyambung ke pemilu. Nah, itu. Oke, nah tadi kan dibilang dari SMP ya udah mulai berdagang. Ya. Terus sebelumnya pas gap year juga kerja sambil gitu ya. Sambil berdagang juga. Nah, itu kerja apa gitu? Waktu SMP berdagang apa? Oh, itu yang pas zaman-zamannya itu, Mbak. Sling bag yang kotak itu tahu nggak, Pak?
Sling bag yang kotak. Sling bag yang kecil itu, tahu nggak? Iya, Nah, itu zaman-zaman itu. Oh gitu. Terus SMK tuh jualannya pin yang Yang di sini. Tapi sekarang udah bisa produksi sendiri. Dulu saya pas SMK ngambilnya di Bandung. Oh. Terus saya jual lagi di sekolah loh. Sama jualan baju bekas thrifting. Itu. Terus pas kerja, saya dulu kerjanya di pabrik sambil nge-grab juga. Kerja sambil nge-grab, terus sambil jualan thrifting juga. Tapi mungkin mental saya tuh belum terbentuk ya Mbak. Jadi mau ngeluarin modal besar tuh masih takut banget. Masih takut. Terus saya masuk kuliah tuh pertama saya jualan kaos kaki. Oh. Kan itu saya masuk 2019 itu masih Covid ya. Iya. Nah, mulai semester 2 kan itu masuk kuliah itu setengah online, setengah offline ya, Pak. Hybrid gitu ya. Nah, ya, terus saya itu berangkat kuliah sambil bawa kaos kaki buat dijual. Oh gitu. Ya, Berarti bawa kaos kaki itu dijualin di kampus. Nawarin ke teman-teman. Oh gitu. Ya. Terus banyak juga yang beli. Ya, alhamdulillah itu. Wih, keren banget. Terus mungkin belum ketemu yang buat nggak ada pandangan buat ekspansi ke besar itu depannya itu nggak nemu. Terus semester 4 saya jualan alat tulis. Oh, alat tulis. Pulpen, isi binder, nah itu namanya itu Mbak. Jualan itu dulu saya, jualan itu juga laku sama teman-teman. Terus saya tawarin ke foto-foto daerah sini, saya tawarin ke daerah Sidotopo juga. Terus juga kurang, akhirnya momennya pas ketemu KKN angkatan 2020 FE itu. Barulah mulai yang bisnis ini ya, percetakan sama merchandise itu. Berarti dulu memang udah sering ini ya, berdagang, nawar-nawarin Ya, gitu. soalnya pas SD ikut bapak jualan bakso. Oh iya, oh. Orang tua saya tuh usaha semua. Usaha semua. Ya, bapak saya jualan bakso, masih bakso keliling, sama ibu saya tuh bikin itu arem-arem. Oh, Itu gitu. kebetulan usaha semua tuh yang di rumah, terus saya juga Menurun gitu ya. Berarti emang udah cocok nih ya, Iya, memulai usaha sendiri gitu. Dagang aja suka. Oke, gitu. Nah, kalau boleh tahu nama usahanya itu apa Mas untuk yang sekarang? TS Project. TS Project. Nah, kenapa bisa namanya TS Project ini? TS itu artinya tetap semangat, Mbak. Oh gitu. Baru tahu nih. Berarti sambil ada motivasinya ya Iya, namanya. iya. Project berarti ya project. Terus Iya, project. kayaknya ada X-nya. Itu buat collab, Pak. Kemarin saya collab sama CNS Coffee buat Oh, acara iya. itu, sama Sepakat, sama DJ-nya teman saya itu kolaborasi gitu, Pak. Oke. Terus kalau boleh cerita nih proses ngerintis ini kan perintis ya, bukan pewaris berarti. Iya. Ya walaupun sedikit mewariskan bakat dari orang tuanya ya. Proses merintis dari nol sampai jadi TS Project itu gimana nih? Kan pastinya butuh modal banyak, terus apakah juga bareng temen atau gimana gitu? Alhamdulillah saya usaha ini sendiri, Mbak. Tapi modal awalnya tuh saya tabungan ada, tapi saya juga soalnya mesin itu kan mahal-mahal, Mbak. Benar. Mesin mahal dan butuh listrik yang besar, Mbak. Besar. Itu saya beraniin diri buat minjem ke temen tuh sekitar 20 juta. 20 juta. Ya, itu modal awal. Dan saya udah berjanji buat lunasin itu selama 1 tahun. Dan alhamdulillah udah selesai, kan selesai kemarin 2025. Lunas. Udah langsung lunas. Setahun itu beneran? Ya, setahun. Keren Saya udah banget. janji. Iya. Terus habis itu kan itu benar-benar tabungan saya juga habis semua, soalnya masang listrik aja sekarang saya misah, Mbak. Masih satu rumah tapi listrik itu saya misah. Oh gitu. Misah. Saya 3.500 watt. Wow. Itu. Itu rumah produksinya di mana, Mas? Di Sumber Agong 4 RT 28 RW 10 Secang. Di Secang. Iya, di Secang. Oke. Itu saya udah misah. Terus apa tuh momennya itu nyambung pemilu tuh, Mbak. Iya. Nah, pas selesai pemilu terus saya modelnya itu, Mbak, IG Ormawa itu saya DM. Oh, di DM semua. Saya DM semua, terus saya tawarin tuh. Promosi juga ya itu. Saya tawarin, ketemu ngasih sampel, Pak. Awal-awal 2024 kan saya terus ibaratnya tuh babat alas Untidar. Nah, terus saya DM-in, saya ajak ketemu, akhirnya pada cocok, alhamdulillah pada cocok. Terus momen yang paling itu pas Juli Agustus. KKN ya? KKN terus sama PKKMB.
Oh iya, Nah, pas itu banget. momen banget itu. Kebetulan saya itu keteter banget. Karena sendirian ya? Ada yang ngerjain, yang kayak tetap tuh satu. Heeh. Tetap itu satu, tapi kan siang. Kalau yang malam itu bisa banyak biasanya pas bulan Juli sama Agustus itu bisa sampai 10 orang, Mbak. Oh. Nah itu, terus momennya itu tuh keteter banget dan saya juga kebetulan pas itu tuh magang. 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 Berarti semester berapa tuh Mas? 5, Semester 6 ke 7. 6 ke 7 ya? 6 ke 7 ya. Heeh. Itu saya magang dari jam 8 sampai jam 5. Terus malamnya masih lanjut produksi sama teman-teman loh. Nah itu Wih, kayak, nggak tidur tuh. iya sampai jam 4 itu kayak bener-bener ngerasa capek itu, Mbak. Tapi itu lumayan, Mbak. Itu omset paling besar bulan-bulan itu sih, Mbak. Juli sampai Agustus 2024 ya waktu itu berarti? 24. Dan tahun ini lebih besar loh ini. Tahun ini? Tahun ini lebih besar. Berarti kan 25 kemarin juga besar. Lebih besar dari tahun pertama pasti. Oke, keren banget. Berarti itu kalau di total ada berapa karyawan Mas? Yang tetap itu satu, Mbak. Satu yang tadi disebutin itu yang tetap itu siang. satu. Tapi yang free atau tetap satu itu yang produksi, Mbak, yang di rumah. Yang di rumah, tapi yang untuk tim desain ada saya ngambil dari anak Medinfo-nya IMIPA saya ambil. Oh, diambil. Dulu anak BMFE, anak BMFE teman saya tapi udah kerja loh. Terus saya ngambil anak Medinfo-nya IMIPA yang sekarang ini. Terus biasanya tuh malam bisa 3 sampai 4 orang. Tapi hari-hari biasa ya, Mbak. Tapi Yeah. kalau pas rame pas musim KKN sama musim PKKMB itu bisa sampai 10 orang. Banyak ya? Iya. Oke, apalagi kemarin 2025 kan tentunya lebih banyak lagi ya Iya, lebih banyak pendapatannya lagi. juga. Dan itu lebih banyak juga karyawannya yang Iya. Sampai saya aja sampai tempat produksinya tuh sampai nggak muat. Iya, nggak muat. Semua besok bisa pindah ke lebih yang ini ya, besar karena banget gitu ya. Bangun bisa Allah. Amin, Bangun gitu lagi. ya. Soalnya saya udah bangun yang dulu teras udah? sudah tak bangun. Yang dulu teras rumah saya bangun khusus buat device komputer dan lain-lain gitu. Oh, berarti udah ada pembangunan di Udah lah, itu pembangunan memang udah dari 2024, tapi untuk renov buat yang bagus itu baru selesai tahun 2025. Oh gitu. Dulu masih atapnya masih belum saya kasih plafon dan lain-lain, sekarang udah. Berarti udah ini ya, udah bagus sekarang, udah. Kata teman-teman udah bagus semua. Udah Kata saya- teman-teman. Ya kalau kata Mas Alvin gimana nih sebagai belum semua founder? banget kan udah saya set up juga semua. Oke. Terus itu kan tadi bilangnya modelnya itu beli mesin dulu, baru belajar gitu ya? Momennya itu pas kemarin, Mbak. Kan saya tuh deal sama Bemfa Perta itu notebook. Dia kan ganti stiker sama notebook. Kalau ganti kan saya udah Iya, bisa. heeh. Notebook kan saya belum bisa. Oh berarti Belum dari awal mesinnya. nggak ada ya notebook? Saya iyain itu. Saya iyain. Padahal belum ada Belum ada mesinnya. mesinnya. Saya iyain dulu, Pak. Deal, MOU nanti kan, Pak. MOU deal. Saya baru beli mesin. Nah, tapi sebelum dapat ngerjain orderannya ngerjain orderan dari Bempa Perta, saya dosen FE itu pesen dulu notebook. Oh. Nah, itu 2 hari, Mbak, belajar buat mesin itu. Oh gitu. Iya. Terus? Alhamdulillah ada tim saya ada yang bisa kebetulan. Alhamdulillah 2 hari, Mbak, buat kayak yang bolongnya, terus saya menjilitnya itu belajarnya 2 hari. Mesin datang langsung anak-anak pada Langsung belajar. ini. Alhamdulillah, dan itu langsung banyak kok, Mbak. Mesin itu datang dari FE itu pesan sekitar 100-an lebih, ditambah dari Fakultas Pertanian itu 800-an, masih tambah 5 yang lain. Ya, itu langsung ngerjain 2 hari itu. enggak 2 hari buat belajar. Oh iya buat belajar mesinnya. ngerjainnya berapa lama? Itu seminggu, Pak. Total mesin datang tuh langsung ngerjain 1000 notebook. Wih, mesinnya ini ya nggak dikasih nafas dulu langsung kerjain gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa sukses ya itu notebook, walaupun emang awalnya belum menyediakan ya kalau notebook. Mungkin saya tuh modelnya misal suruh bikin ini tuh langsung tak iyain, Mbak. Nah, Gitu kadang deh. kadang langsung bisa, kadang ada resikonya sih. Oh iya benar sih. Kadang ada resikonya. Tapi memang alhamdulillahnya bisa ya Bisa. karena belajar itu. Berarti kalau ada yang nawarin kayak bikin candi gitu langsung bisa, Mas. Pas itu malah ada yang mau pesan Pak, Apa? boneka Oh, kostum. boneka. Nah itu nggak tampil. Oh nggak bisa kalau boneka, Nggak, belum nggak bisa. bisa. Oke. Bisa. Tapi besok rencana bakal
ini nggak nambah lagi boneka gitu? Kayaknya sekarang nggak terlalu pasarnya sih. Oh, nggak terlalu pasarnya. Nggak terlalu sih. Oke. Terus sekarang kalau di rumah produksi udah ada berapa mesin, Mas? Banyak sih, Mbak. Banyak. Kalau saya yang besar aja, yang besar ya, Mbak. Boleh. Yang kecil-kecil tak terhitung ya. Sebenarnya mesin cutting laser CO2 itu buat motong akrilik, buat grafil di tumbler atau di kayu itu bisa. Oh. Terus mesin press itu saya macam-macam soalnya mesin press. Ada yang buat lanyat, kaos, tote bag, gelas, tumbler. Itu berarti mesin pressnya ada 5. Terus mesin yang buat pemanas itu laminating sama laminasi itu ada 3. Printer tuh sampai ada 6. Ada 6 printer. Ada 6 printer. Ada 6. Terus sama yang kecil-kecil lah, Pak. Kecil-kecil tuh kalau dihitung-hitung banyak ya, Pak. Berapaan tuh kira-kira? Kalau buat nominalnya bisa bener-bener nguras sih, Pak. Dari yang mulai 300-an ke atas itu 300 sampai 700 itu hitungannya masih banyak banget ya, Pak, kalau dihitung digabung ya, Pak. Nah, itu kalau yang paling mahal mesin apa, Mas? Mesin cutting laser CO2. Itu saya beli 33 juta. Wow. Baru tahun kemarin bisa beli. Tahun kemarin. Berarti pas orderan udah mulai banyak juga ya kemarin? Dulu kan itu ganti akrilik tuh, Pak. Iya. Nah, kan Pak momennya tuh Ormawa mesinnya kan lanyat ID card. Terus pada minta sekali sama ganti buat buat fungsinya. Terus awalnya tuh saya lempar di rumah akrilik. Tahun 2024 saya udah nerima tapi saya lempar. Kenapa tuh? Saya belum bisa produksi sendiri, Pak. Oh 2004. iya. Terus saya beralihin beli mesin itu. Terus akhirnya bisa ngerjain. Oke. Mesin datang malah langsung didapat orderan 2.500 dari PT Javanesia. Wah, keren banget. Berarti kalau orderannya udah sampai mana-mana yang order? Pontianak pernah, Bali pernah, terus sama Riau, Palembang. Itu mah dari TikTok, Pak. Oh iya. Dari TikTok. Berarti ini udah ada online shopnya? Nah, itu tuh kadang saya lebih ngarahinnya lebih TF langsung, Mbak, daripada lewat marketplace ya, Pak. Soalnya biaya admin. Oh iya benar. Itu adminnya lumayan, Mbak. Iya benar. Semoga ya besok dari luar negeri ada juga ya yang order. Tapi awal saya orderan dari luar pulau itu tuh, Mbak, lewat TikTok tuh bulan Februari 2025. Itu dari 3 sekolah yang berbeda, itu dari Purbalingga, Gerobokan, sama Bekasi. Nah, itu tuh baru pertama dan belum pada percaya kan. Iya. Belum pada percaya. Nah, saya beraniin buat saya produksi dulu barangnya, saya kirim, barangnya datang baru TF ke saya. Oh gitu. Saya beraniin itu. Nominalnya 2 juta sih, 2 juta nominalnya 2 juta. Ya, alhamdulillah ditransfer. Dan alhamdulillah cocok juga ya? Cocok, hanya repeat order. Oke, nah ini kan tadi udah diceritakan banyak banget ya mesinnya. Nah, di rumah produksi TS Project ini sebenarnya layanan apa aja ya yang ditawarkan? Kayak ada apa aja gitu? Produk utama saya itu hanya ID card. Utama, terus ada ganci itu macam-macam, Mbak. Ada ganci biasa. Nah, ganci biasa itu macam-macam ukuran juga. Tapi bisanya bentuknya bulat. Iya. Nah, terus ganci akrilik. Kalau ganci akrilik tuh bisa sesuai bentuk ya, Pak, motongnya. Oh, iya. Terus tumbler, gelas, asbak, tote bag, terus notebook. Apa lagi ya? Banyak sih, Mbak. Udah banyak banget ya Ya. ternyata. Terus ini kan lagi musim KKN ya, Mas? Iya, kemarin. Banyak juga yang order. Sekitar berapa kelompok ya, Pak? Lumayan sih, banyak. Dari kampus UPM Purworejo juga ada, dari PGRI Jogja juga ada, Unima juga ada. Oke, banyak juga. Untidar juga banyak? Banyak, tapi tahun ini kelompoknya dikit loh, Mbak. Iya Cuma sih, iya. Nggak terlalu ngejar Iya, sih. paling Ya. di periode besok, Juli, Agustus kayak kemarin pas PKKMB juga ya. Itu kan nyambungnya dari hampir semua fakultas, masih ditambah apa tuh? Yang FKIP kan juga PLP itu. Iya. Itu momennya. Ya, besok pokoknya siap-siap aja ya, Mas. Siap. Nggak tidur lagi maksudnya. Oke, nah ini kan tadi udah diceritain banyak banget. Boleh dong ceritain juga suka dukanya gimana nih memproduksi dari awal sampai sekarang ini udah gede juga kan ya. Pengerti banget ya. Gimana Mas? Sukanya apa, dukanya apa? Ya, sukanya sih secara pemasukan ya, Pak. Secara pemasukan udah alhamdulillah udah bisa menikmati. Saya juga ambil gaji juga kan. Saya juga ambil gaji.
dan udah bisa beli apa yang diinginkan, meskipun semuanya. Terus kalau dukanya terus ya lebih banyak sih Mbak kayaknya. Oh, lebih banyak dukanya ya daripada senangnya. Iya sih, Mbak. Kan soalnya pas awal-awal tuh kan tetap pusing tuh Mbak. Iya benar. Kan kalau bisnis kan bisa mikirnya hampir 24 jam juga. Benar. Apalagi modal awalnya juga. Minjam tuh. Nah itu kadang malam tuh pusingnya itu Mbak. Oke, tapi Terus sama kadang tuh kalau orderan banyak terus SDM-nya kurang itu ya bikin pusing sih Mbak. oh gitu Ya, yang iya. paling bikin saya ya pas 2024 itu sampai nangis saya Mbak. Oh iya, Ya capek karena udah capek magang juga ya itu. magang terus kerja malam sampai jam 4 anak itu sampai Karena nggak seimbang juga ya antara orderan sama SDM-nya gitu. dan itu pas momen itu juga beberapa kali dikomplain saya Mbak. Oh iya, kenapa Mas? Over kayaknya, soalnya over Mbak. Mesin saya baru dikit itu malah trouble juga. Oh iya. Ya, nah itu terus saya juga dapat komplain-komplain, tapi kalau yang komen kayak gitu biasanya telat pengerjaan tuh. Terus biasanya saya kasih kompensasi. Oh gitu. Tapi ya alhamdulillah selalu ada solusi ya Mas dan bisa mengambil hikmahnya dari Iya, semua itu. iya. Oke, terus kalau tantangan terbesar di bisnis jasa kayak gini tuh apa sih Mas sebenarnya? Lebih ke pemasaran sih Mbak. Pemasaran. Kalau aslinya anak Untidan tuh yang bikin kayak gini tuh banyak. Iya. Tapi pas saya riset, awal saya riset yang produksi Lanyet ID Kakak sendiri itu nggak ada. Oh iya. Nggak ada. Jadi kayak percetakan 3NR itu lempar di saya. Beberapa vendor anak Untidan itu masuk ke saya. Oh gitu. Jadi saya lebih aslinya pas musim-musim KKN saya lebih enaknya tuh nerima dari vendor lain. Oh. Jadi saya kan misal nih vendor lain masuk 10 kelompok. Heeh. Ya udah saya kerjain, saya taruh di tempatnya, selesaikan. Tapi kalau misal banyak kelompok kan saya bingung. Iya, Soalnya saya masih iya. sistem COD, Pak. Itu lebih enak kayak gitu. Berarti tantangannya lebih ke pemasarannya dan Pemasarannya sama mesin sih, Pak. mesin. Mesinnya kan mahal-mahal tuh, tapi udah ada plan buat Berarti di Untidar nggak ada Mas yang ini ID card sama Lanyard? yang produksi sendiri nggak ada. Nggak ada yang produksi ada. sendiri. Oke. Kalau untuk persaingannya berarti gimana Mas? Saya persaingannya lebih ke vendor-vendor Jogja sih, Pak. Oh iya. Enggak, saya dari dulu awal emang udah riset dari harga dan langsung ke vendor Jogja. Enggak. Kalau sama vendor-vendor Magelang yang besar kayak Indah Omset. Terus apa tuh Kedai Digital, kalau soal harga masih murah di saya. Oh gitu. Jadi saya pas riset langsung ke Jogja mainnya. Udah bersaingnya lebih ke yang Jogja ya Iya, daripada Jogja, sini. daripada Magelang. Oke, nah kira-kira apa nih Mas kunci biar bisnis kita bisa bertahan dan berkembang nih? Barangkali banyak Sobat Untidar yang mau memulai bisnis tapi masih takut-takut gitu. Konsisten sih, Pak. Konsisten. Sama jangan lelah berproses saja, Pak. Oh gitu. Iya. Kuncinya cuman itu ya Mas? Iya, soalnya kan kadang kalau capek, kalau kita nggak mood itu kan ambiar semua tuh bisnisnya. Terus bisa nggak kepegang semua gitu, Mbak. Tapi Sama jangan terus belajar aja sih, Mbak. Oh, iya. Saya juga kebetulan basic desain saya nggak ada awalnya. oh iya. Nggak ada, Mbak. Nggak Tapi ada sama tapi sekali. terus belajar ya pastinya. Nah, iya kan kalau percetakan tuh kan pakainya softwarenya emang bisa ngedit bisa pakai Canva ya, bisa pakai Canva, tapi kan tetap mau proses ngeprintnya kan masuknya Corel loh, Pak. Iya, Corel. Nah, itu saya belajar Corel. Bahkan saya kan punya temen kuliah juga, tapi SMK-nya tuh dia jurusan desain. Pas ke rumah saya tuh lihat YouTube saya tuh isinya cara-cara Ketahuan banget ya. ya, terus saya beraniin tuh. Alhamdulillah ya saya nggak ada basic desain, terus saya belajar sih. Dari belajar itu ya makanya sampai bisa sekarang ini ya, sampai jadi bisa ya. Bisa, Sebelumnya nggak bisa jadi bisa gitu Berapa kali ya. dosen-dosen manajemen juga suruh desain poster biasanya. Oh iya? Ya lumayan. Oh, keren banget. Nah, terakhir nih Mas, apa pesan buat Sobat Untidar nih yang mau memulai bisnis dan mungkin sekalian promosi nih Mas? Boleh dong ke kamera ini, ke Sobat Untidar. Halo Sobat Untidar, untuk mau berbisnis, jalanin aja dulu, sempurna belakangan ya. Terus jangan lelah berproses.
Untuk Orma Untidar tahun 2026 bisa melakukan pemesanan lanyat ID card di TS Project. Terima kasih. Oke, Instagramnya TS_project Iya. ya. Oke, semoga tahun ini lebih banjir orderan ya Mas. Amin. Tapi jangan lupa tidur ya tetepan. Oke. Kemarin juga kaget tuh saya di WA Dewaka itu. Iya. Saya itu kemarin tuh bangun jam berapa ya? Sekitar jam 11 siang itu saya. Tapi saya tidurnya jam 9. Oh gitu. Iya. Kaget saya tuh ya kadang. Soalnya kalau pagi kan saya tidur udah ada yang kerja, tetangga saya itu tuh. Itu. Gak nyangka juga nih udah podcast di sini. Kaget aja kan masih banyak yang lebih dari saya gitu, Pak. Enggak dong Mas, ini kan untuk memotivasi Sobat Unti dari ada di rumah nih tentunya. Semoga ya dengan adanya podcast ini bisa bermanfaat untuk semuanya gitu Mas. Oke nih kayaknya waktu kita udah hampir habis nih ya, kameramen dari tadi udah ngode-ngode gitu. Oke, dari cerita barusan kita bisa belajar nih kalau jadi mahasiswa itu nggak cuma soal kuliah di kelas, tapi juga soal berani memulai, berani belajar, dan berani jatuh buat bangkit lagi. Apalagi buat Sobat Untidar nih yang mau berwirausaha, itu sesuai banget loh sama visi Untidar ya, unggul dalam kewirausahaan gitu. Terima kasih banyak ya buat Mas Alvin yang udah sharing-sharing pengalamannya. Semoga bisa memotivasi Sobat Untidar yang ada di rumah dan bisa bermanfaat buat semuanya. Terus sukses selalu buat bisnisnya untuk kedepannya gitu ya Mas. Dan gak kerasa ya ternyata udah 20 menit berlalu obrolan santai kita, tapi tentunya penuh makna nih ya. Semoga bisa jadi bekal dan penyemangat buat kita semua. Oke, itulah podcast kita pada kali ini. Saya Aknan Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast sarang berikutnya. Sampai jumpa.